Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faraski, NIM saya 4031933. Saya dari kelas 6B, semester 6. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari jurnal yang saya teliti ya. Eh, Judulnya itu adalah Psikolinguistik dalam Kesesuaian Materi Ajar Siswa. Untuk berikutnya, secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, ialah psikologi dan linguistik. Psikolinguistik ini termasuk ilmu yang menjelaskan proses-proses psikologis yang terjadi karena manusia mewujudkan kalimat dan memahami kalimat yang didengar ketika sedang berkomunikasi dan cara manusia dalam berbahasa. Oke, itu saja untuk eh, bagian background-nya. Setelah kita sudah masuk ke dalam metode penelitiannya, metode penelitian yang saya ambil adalah metode penelitian yang eh, di situ di jurnalnya itu adalah metode penelitian kualitatif. Ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah subjektif dan menekankan makna dari kata-kata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode yang menghasilkan data berupa kata-kata dalam bentuk kutipan-kutipan dan bukanlah angka. Selain itu, kalau uh, metode kualitatif ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Pengambilan makna atau kesimpulan dilakukan melalui proses secara mendalam. Metode yang tepat adalah sebenarnya ya, metode yang tepat adalah dengan cara mendeskripsikan sumber tersebut dengan kata-kata, bukan perhitungan matematis, karena kan ya ini adalah apa namanya tadi, lihat di sini ya, apa namanya, kita belajar tentang psikolinguistik ya guys, dalam tahap materi ajar siswa. Jadi lebih baiknya ada lebih baiknya, saya juga setuju sih dengan metode yang diambil dari jurnal ini. Apalagi uh, sumbernya mengatakan langsung dengan jelas kalau datanya itu dari kata-kata, bukan perhitungan matematis. Berdasarkan hal tersebut, dalam mencapai tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis psikolinguistik pendidikan. Dalam penelitian ini, data-data yang disediakan berisi hasil rekaman video praktik membaca yang telah ditranskripsikan. Sumber data masih akan mengalami perkembangan dan bersifat sementara. Sumber data akan terus berubah seiring ditemukannya sumber data yang semakin relevan. Selain itu, ada juga sumber data yang diambil langsung dari pada saat observasi dilakukan yang dilakukannya di sekolah ya. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Tapi dalam penelitian ini uh, penulis sendiri, dengan kata lain penelitian ini menggunakan manusia atau human instrument. Dan kita masuk ke sesi pembahasan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada materi teks eksposisi yang disampaikan, tingkat kesukaran materi berdasarkan kesulitan siswa saat pembelajaran dipetakan menjadi materi yang mudah dipahami dan materi yang sulit dipahami. Ini ada dua di sana ya. Materi yang mudah dipahami adalah oleh siswa terletak pada materi pengertian teks eksposisi. Siswa yang mampu menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapatkannya. Misalnya, ketika pendidik menyampaikan salah satu materi, peserta didik mencoba untuk mengingat kembali materi tersebut dengan mengatakan bahwa mereka telah mempelajari materi tersebut, namun dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Hal ini membuktikan peserta didik mencoba untuk menghubungkan materi yang pernah mereka pelajari sebelumnya
dengan materi yang baru ia pelajari. Lalu, pada materi puisi, materi yang mudah dipahami oleh siswa terletak pada unsur-unsur pembentukan teks puisi dan unsur pembangun puisi. Jadi apa namanya yang bagian unsur yang di awal gitulah, lupa apa namanya. Materi yang memiliki tingkat kesulitan yang tertinggi terletak pada materi puisi, yakni menyimpulkan isi puisi dan memproduksi puisi. Karena kebanyakan siswa belum mampu menyimpulkan puisi karena kurangnya pengalaman eh, dan bacaan atau literasi. Oke, pada dasarnya peserta didik mampu mengikuti dan memahami pelajaran yang diajarkan. Hanya saja ada beberapa kesulitan yang dialami peserta didik pada saat pembelajaran, yakni peserta didik lebih menyukai pembelajaran luring, terkendala jaringannya pada saat pembelajaran berlangsung. Peserta didik mengalami kesulitan dalam menyerap materi yang diberikan dikarenakan tidak adanya motivasi pelajar. Ya, kami juga merasakan seperti itu ya. Gimana lagi? Peserta didik dapat menyalurkan yang dimilikinya sehingga terus terasah dan terus maju. Dan pada bagian kesimpulan, disebutkan bahwa dengan pembuatan perangkat pembelajaran atau RPP ya, eh, lesson plan, aktivitas belajar menjadi lebih terarah dan kondusif. Seperti terencananya pertemuan atau proses pembelajaran dalam satu semester untuk silabus, ini betul banget sih. Dan untuk pertemuan harian untuk rancangan pelaksanaan pembelajaran. Jadi itu saja tadi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.